Nah seperti ini, itu dulu juga pohon satu-satu teman-teman. Ini juga pohon satu-satu saya gabung ya, cuman saya tanam di batu. Nah seperti ini dulu serut-serut ya, bijian seperti ini teman-teman. Kita gabung, kita bikin bonsai grouping ya. Ini teman-teman, kali ini saya akan memanfaatkan ini serut lurus-lurus ya. Bisa dilihat ini terabaikan ya, nggak terawat. Nah ini akan kita setting teman-teman ya. Nah ini tadi dapat tambahan dari teman-teman pendangkel nih. Nanti buat settingan juga. Kita kasih dasar pasir malang ya. Kita kasih dasar pasir malang agar disiram airnya nanti lancar teman-teman. Selanjutnya kita kasih media pasir malang campur tanah ya. Pasir bangunan pun juga bisa. Jadi pasir bangunan bisa campur tanah, tanah yang gembur ya. Sekarang pohon ini akan kita bukai teman-teman. Seperti ini. Akan kita tata ya. Mungkin ini nanti saya akan bikin bonsai hutan ya. Dua kelompok atau tiga kelompok. Dua kelompok itu nanti dia akan punya pohon yang besar sendiri-sendiri ya. Mungkin ketuanya ya, ketua kelompok kecil seperti yang dengan kita setting media lebar segini, itu bisa nanti kesan kita melihatnya itu seperti pohon yang kita setting itu terkesan luas. Jadi kita melihatnya wah kayak hutan yang luas, yang tinggi yang besar seperti itu. Ini yang terlalu panjang kita potong aja. Saya akan bikin dua kelompok. Nah mungkin seperti ini ya. Jadi ada pohon yang tinggi, ada yang rendah ya. Nah pohon yang tinggi sendiri ini mungkin bisa aja tempatnya di depan sendiri dari setiap kelompoknya ya, atau bisa agak ke belakang ke sini. Tapi saya akan membuat tempatnya dia di depan sendiri. Nah mungkin bisa begini teman-teman. Nah ini bisa agak di depan. Nah, dalam penataan ini kalau bisa setiap jarak ini dia ada nanti di belakang atau di depannya. Jadi jarak antara ini tuh dia ada di belakang atau di depannya sini. Mungkin kalau di depan kecil, belakang juga agak kecil. Jadi, jangan sampai ini sejajar sama ini teman-teman ya. Jadi pohon yang di depannya ini sejajar sama ini. Nanti jadi nggak enak ya. Kalau bisa batang-batangnya ini kelihatan dari depan semua. Ini kita pendekkan aja dulu. Pohon yang paling besar dia paling tinggi. Nanti pohon yang agak pendek dia semakin mengecil, semakin memendek lebih tinggi dari yang pohon yang besar. Itu kalau saya teman-teman ya. Ini kenapa saya arahkan ke sini? Soalnya cabangnya dominan di sini. Jadi cabangnya dia keluar lah. Kalau ke sini nanti kan ini di ruang sini kan minim cahaya, minim angin mungkin ya. Soalnya di sini juga ada pohon. Berarti dia mencari ruang kosong, ruang yang bebas angin, bebas sinar. Nah ini mungkin lebih pendek sedikit teman-teman. Nanti bisa kita potong. Jadi lebih tinggi yang belakang nggak apa-apa. Soalnya ini pohonnya lebih kecil teman-teman. Atau nanti bisa kita pakai di sini. Kita nyari yang lebih kecil lagi. Ini kita bisa pakai sini. Masih lebih tinggi yang belakang. Intinya ini sampon ini sama ini masih terlihat, jadi tidak sejajar ya, masih terlihat. Nah untuk yang di belakang ini nanti akan kita kasih agak kecil, agak pendek dari ini. Nah kalau kita fokuskan pohon ini nanti arahnya ke sini, ini berarti kan di depan, dia di depan sendiri. Nah ini mengikuti, mungkin wakil lebih kecil. Rambut ini kita kurangi ya, biar nanti dia lebih subur lagi. Soalnya kalau kebanyakan akar di sini nanti dia
agak kurang ya, jadi jaraknya terlalu rapat akar serabutnya, jadi nanti kurang subur. Nah, kita lihat masih terlihat teman-teman ya, pohon-pohon yang di belakang juga terlihat ya. Kalau bisa seperti itu, jangan sampai terlalu sejajar ya, nggak kelihatan yang belakang atau depan. Di sini semakin mengecil teman-teman, bisa terlihat sedikit, bisa terlihat teman-teman ya, masih terlihat ya dari depan ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, seandainya kita mau membuat fokus pandang tuh ke arah kiri, berarti semakin kesini semakin pendek ya pohonnya, semakin kecil semakin pendek, agar nah ini dibuat kesan menjauh teman-teman. Agar kenapa? Agar pohon medan di sini ini nanti luas, terkesan luas ya pohon hutan ini di sini. Makanya ini nanti akan kita kasih ruang untuk pelataran, jadi mungkin ada jalan, ada sungai gitu. Jadi pohon ini jangan sejajar gini terus, nanti nggak ada ruang jauhnya teman-teman, nggak ada perspektif pandang yang kita lihat jauh nanti kalau kita sejajar ya. Jadi agak menjauh lah, jadi besar kecil menjauh. Nah ini kayaknya kurang tinggi teman-teman ya di sini ya. Nah ini di bawah ini kalau sudah ada ini kita potong aja teman-teman ya. Nanti kalau ini ada titik tumbuh kita pakai yang ini aja. Jadi seandainya pohon besar ini cabang di bawah, nanti dia tidak terkesan pohon hutan, jadi tidak terkesan pohon yang tinggi besar ya kalau ini di bawah ada. Jadi kita lihat pohon di alam itu terkadang kalau di sini terlalu ada itu nggak ada kesan pohon tinggi besar ya. Lewat pinggir hutan lah, nanti pinggir jalan, nanti pohon itu pasti cabangnya akan tinggi ya di atas kita. Nah ini sudah satu kelompok teman-teman ya. Nanti bisa ada penambahan, mungkin nanti kalau ada pohon yang pas mungkin kita tambahkan. Ini sudah satu kelompok, kita akan bikin kelompok lagi tuh. Jadi nanti ada 2 kelompok hutan ya. Sekarang kita akan setting kelompok yang satunya tuh. Ini bisa kita pakai, yang penting jadi ini akan saya bikin kelompok yang satunya ini agak pendek tuh. Ya teman-teman bisa dibikin sama seperti ini, yang mungkin ketuanya bisa ya yang paling besar, tapi akan saya bikin lebih pendek dari gerombolan ini. Nah ini teman-teman, setelah kita setting ya, ini saya bikin 2 kelompok, 2 grouping ya. Nah ini mestinya agak tipis sedikit teman-teman ya, agak tipis ya. Grouping ini untuk menyuburkan dulu, karena tanaman baru saya kasih tebel dulu. Nah nanti masalah dikasih lumut, mau diselip-selipi batu itu nanti belakang kalau sudah dia tumbuh normal ya, mungkin butuh waktu 6 bulan atau 1 tahun. Butuh waktu 6 bulan atau 1 tahun, atau kalau pot nanti bisa diganti lebih, potnya nanti bisa diganti lebih pendek juga bisa. Ini untuk setting aja dulu. Nah nanti sesuai pertumbuhannya, lama-lama ini akar ini akan saling terikat di dalam. Nanti suatu saat kita pindah itu nanti dia akan menyatu sendiri akar di bawah. Untuk memperindah medan tempatnya, kita kasih ini ibarat sungai. Mungkin pohon grouping ini terpisah sungai. Nah nanti di sini ada selip-selip batu atau lumut, itu nanti bisa menambah kesan indah teman-teman ya. Nah ini nanti kalau ada pohon yang kurang, ini mungkin tadi pohonnya kurang teman-teman, mungkin butuh kecil-kecil di sini atau di depan sini, itu nanti bisa kita tambahi. Nanti kalau sudah ada pohonnya bisa kita susulkan ya. Yang jelas ini, nah seperti ini pohon yang tinggi saya taruh di depan, semua di depan, menonjol lah, lebih menonjol. Seandainya kelompok itu ketua kelompoknya lebih menonjol atau ketua grup. Untuk menata pohon yang sudah ada cabangnya ini teman-teman harus ditata dengan zigzag teman-teman ya. Ya seandainya ini sudah ada nanti di sini. Nah ini mungkin ada cabang rendah, tinggi, kanan, kiri seperti ini. Nah ini sudah ada cabang ya. Kalau ini kita kasih tinggi di sini, nanti dia akan bertabrakan sama ini. Makanya ini agak rendah. Ini nanti jadi nanti bisa terap-terap ini loh. Jadi sap-sap bertingkatnya, cabang-cabangnya seperti ini, 1, 2, 3, seperti itu seterusnya. Nah ini ada bawah, ini atas. Kalau ini nanti di atas ini tertutup. Akhirnya cabang ini nggak berguna teman-teman, karena menutupi ini. Makanya ini di bawah kan. Nah bisa kita lihat teman-teman ya. Nah di belakang ini tetap kelihatan teman, meskipun tipis ya, yang penting nggak sejajar penuh teman-teman. Nah, masih terlihat lah, meskipun tipis-tipis, banyak nggak terlihat, mungkin di atasnya
terlihat juga nggak apa-apa teman-teman, nggak harus, soalnya menata pohon banyak itu juga susah terkadang ya. Yang penting masih kita agak ke samping sedikit, agak ke kanan ke kiri itu masih terlihat lah. Nah ini nanti bisa kita selip-selipi batu di sini atau lumut ya. Jadi biasanya di sungai itu kalau kita ke hutan itu biasanya pasti ada teman-teman batu, mungkin yang di pinggir-pinggir, di atas sungai, di pinggir sini biasanya ada ya. Nah sekarang kita ground teman-teman ya, kita kasih talang karet, kita kasih media lagi, kita suburkan dulu ya. Nanti masalah setting batu atau di lumut nanti kalau sudah tumbuh normal teman-teman ya. Ini untuk mempercepat pertumbuhannya ya. Sambil nanti ini untuk menguatkan akar-akar itu biar nanti saling berkaitan teman-teman. Jadi kalau nanti ganti pot, kita angkat ke, kita setting ganti pot, itu akar nanti sudah mengunci teman-teman ya. Menilai pohon grouping itu sama halnya kita menilai paduan suara teman-teman ya. Jadi tidak satu penyanyi ya, tidak satu pohon aja. Jadi keseluruhannya ya. Jadi keserasian, kekompakannya pohon di sini ya. Jadi besar kecilnya pohon, penempatannya pohon, perbandingan antara tinggi rendahnya, besar kecilnya, seperti itu teman-teman.